My Great Husband. Penulis, Diao Zheng. Selamat mendengar. Bab 40-5 juta RMB. Setelah Yogi Chen dan Charmila Su memasuki ruangan rahasia, di bawah arahan Charmila Su, Yogi Chen meletakkan kotak dan gambar aksara panjang umur di atas meja. Charmila Su mengeluarkan kamera dan memotret gambar, sambil diam-diam memuji di dalam hatinya. Dari sudut pandang Yogi Chen, sisinya sangat sempurna. Apalagi postur anggunnya, yang membuat orang tidak bisa menggerakkan mata mereka. Saat menikmatinya, Charmila Su selesai memotret gambar. Dia berkata kepada Yogi Chen sambil tersenyum, "Oke, aku sudah selesai memotret. Terima kasih banyak." Yogi Chen memasukkan gambar aksara panjang umur itu ke dalam kotak dan berkata, "Terima kasih apa, ini hanya hal kecil. Jika Nona Su masih ingin melihatnya, bisa hubungi aku kapan saja." Melihat Yogi Chen berkata begitu, Charmila Su hanya bisa menunjukkan senyum manis, tetapi dia sedikit penasaran, dan kemudian bertanya, "Bagaimana kamu mendapatkan kotak ini dan gambar aksara panjang umur ini?" Dia ingin mengajukan pertanyaan ini di pesta ulang tahun nyonya keluarga Su, tetapi dia tidak menemukan kesempatan yang cocok untuk bertanya pada waktu itu. Ketika dia memikirkan hal itu, dia merasa terkejut bahwa menantu yang memiliki status rendah dari keluarga Su, yang telah melakukan pekerjaan rumah tangga selama 2 tahun di keluarga Su, dia tidak memiliki sumber pendapatan, tetapi dia bisa memiliki gambar aksara panjang umur dan kotak kayu yang diukir oleh Zhu Yuxiao. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Yogi Chen tertawa dan berkata, "Ini pemberian dari teman baikku." Setelah mendengar bahwa Yogi Chen tidak ingin banyak bicara, Charmila Su tidak banyak bertanya tentang hal itu. Hal pertama yang harus dipelajari tentang bisnis barang antik adalah mengamati wajah dan gerak-gerik orang. Tepat ketika suasananya agak canggung, Yujin yang mengetuk pintu ruang rahasia. Charmila Su berdiri dan membuka pintu sedikit dan bertanya, "Ada apa?" Yujin yang dengan hormat berkata, "Nona, ada seorang pria di luar yang mengatakan bahwa ada sepotong batu giok kuno untuk dijual. Aku sedikit tidak pasti. Aku membutuhkan bantuanmu." Charmila Su sedikit terkejut, sebagai seorang lelaki tua di toko ini, Yujin yang juga seorang penilai merek barang lama yang telah terlibat dalam jalan ini selama 10 tahun. Jika dia tidak bisa mengambil keputusan terhadap barang ini pasti bukan barang yang biasa. "Tuan Chen, kamu sekarang beristirahat di ruang rahasia dulu, aku akan keluar dan memeriksanya." Setelah berbicara, Charmila membuka pintu dan keluar. Yogi Chen tidak berbicara, menyimpan barang-barangnya dan pergi bersamanya. Di lantai pertama pavilion Treasure, terlihat seorang pria muda dengan menggunakan baju kaos, memegang sebuah kotak kecil di tangannya dengan erat. Pria muda itu berasal dari kota Dongyue, namanya adalah Rico Fang. Karena ibunya menderita kanker, ia ingin menjual barang pusaka keluarganya untuk mendapatkan uang sehingga dia bisa memberikan perawatan kepada ibunya. Di sebelah pria muda itu, terdapat beberapa orang yang berdiri. Mereka adalah pemilik toko di sebelah. Mereka semua dipanggil oleh Yujin yang untuk meminta bantuan. Setelah menjelaskan situasinya kepada Charmila Su, Yujin yang memperkenalkan, "Anak muda, ini adalah pemilik toko kami, Nona Charmila Su." Rico Fang mengangguk dan berkata dengan cemas, "Aku sudah katakan, jika pemilik toko kalian tidak menyukainya, aku terpaksa harus pergi ke tempat lain." Setelah berbicara, dia membuka kotak di tangannya. Di dalamnya ternyata ada liontin batu giok dengan keseluruhan berwarna merah darah. Ukiran liontin batu giok ini sederhana dan cerah, sangat bulat. Dan yang menakjubkan adalah bahwa ketika mengambilnya dan meletakkannya di tempat dengan cahaya yang kuat, tampaknya ada darah yang mengalir di dalam liontin batu giok. Ini adalah giok darah Phoenix. Setelah Charmila Su melihat, matanya menunjukkan reaksi terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Para pemilik beberapa toko barang antik di dekatnya juga tertekan satu demi satu persatu menggosok pipinya dan tidak berhenti mengeluarkan asap dingin. Tanpa diduga, itu adalah giok darah Phoenix.
Benar-benar tidak bisa dipercaya. Ya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya, kupikir itu giok merah biasa. Beberapa pemilik toko barang antik tidak bisa tidak berbicara. Begitu mata Rico Fang cerah, dia memberi acungan jempol kepada Charmila Su dan berkata, tidak heran bahwa kamu adalah pemilik toko. Sekilas bisa melihat bahwa ini adalah giok darah Phoenix. Pernahkah kamu melihat aksara di atasnya? Aksara ini dari periode 3 kerajaan zaman dulu. Giok darah Phoenix ini sebenarnya adalah sejenis giok darah, tetapi giok darah juga dibagi menjadi buatan dan punya alam, sedangkan giok darah Phoenix ini secara alami adalah punya alam. Giok darah di kemudian hari, biasanya dibentuk oleh darah yang merembes ke dalam batu giok setelah kematian orang zaman dulu, tetapi jenis giok ini biasanya digali dari bumi, juga dikenal sebagai artefak. Walaupun harganya mahal, orang-orang yang memiliki ramalan yang tidak cocok, tidak berani untuk memakainya. Oleh karena itu, giok darah Phoenix yang terbentuk dari alam ini sangat langka. Benarlah yang tadi kukatakan, giok ini pasti produk dari periode 3 kerajaan zaman dulu. Benar, lihat pola yang diukir pada batu giok kuno ini merupakan periode pada masa itu. Beberapa pemilik toko barang antik semuanya mengangguk dan setuju dengan Rico Fang. Seberapa besar harga yang kamu ingin jual untuk batu giok ini? Setelah menikmati hal ini, Charmila Su bertanya langsung. Meskipun ia juga pertama kali melihat giok darah Phoenix asli, ia telah melihat banyak informasi tentang giok darah Phoenix sebelumnya. Giok kuno Rico Fang hampir sama dengan pengetahuannya tentang giok darah Phoenix, jadi ia menyimpulkan bahwa ini adalah giok darah Phoenix asli. Ketika Charmila Su mengajukan penawaran, Yogi Chen di satu sisi menggelengkan kepalanya diam-diam. Jika orang lain tidak mengetahui giok darah Phoenix, apakah dia tidak mengetahuinya? Pada saat itu, kakek Yogi Chen punya satu. Ketika dia masih kecil, dia biasa bermain dengan giok itu, jadi sekilas, dia bisa melihat bahwa batu giok di tangan Rico Fang adalah palsu. Datang untuk melakukan penipuan terhadap keluarga Su, anak itu tidak takut mati. Charmila Su masih muda dan tidak memiliki pengalaman ditipu di dunia sosial, tapi pemilik toko-toko antik ini semua adalah orang tua yang memiliki pengalaman. Sungguh konyol bahwa mereka setuju dengan kata-kata bocah ini. Namun, Yogi Chen tidak bermaksud membuka mulutnya untuk membongkarnya, tetapi diam-diam memperhatikan. Aku tidak mau banyak, hanya 3 juta RMB, sekitar 6 miliar rupiah. Rico Fang berpikir sejenak dan mengatakannya. Wajah Charmila Su diam, tapi hatinya panik. Tahun lalu, perusahaan Caltex melelang giok darah Phoenix, dan dijual dengan harga 2,8 juta RMB, sekitar 5,6 miliar rupiah. Batu giok ini lebih tua dari itu. Jika meminta 3 juta RMB, harga ini sepertinya tidak terlalu tinggi. Tampaknya Rico Fang telah melakukan persiapan sebelum dia datang ke sini. Tetapi pelelangan adalah pelelangan, dan penjualan adalah penjualan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mahal sekali. Charmila Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rico Fang cemas mendengarnya, bagaimana bisa mahal? Ini adalah harta leluhurku. Jika ibuku tidak menderita kanker, aku tidak ingin menjualnya. Melihat kegigihannya, Charmila Su mulai ragu lagi. Pemilik beberapa toko barang antik di dekatnya juga menggelengkan kepala secara diam-diam. Pemilik muda keluarga Su ini masih terlalu muda. Kamu harus tahu bahwa giok darah Phoenix seperti ini tidak tersedia begitu saja. Uang dapat diperoleh. Jika giok yang bagus ini tidak ada, maka sungguh tidak akan ada lagi. Meskipun beberapa pemilik toko juga terlibat dalam bisnis barang antik, tetapi mereka mengutamakan hal yang berskala kecil dan luas, seperti bisnis penjualan dengan harga jutaan RMB ini, mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Tetapi jika tidak menerimanya, maka perebutan ini tidak akan selesai. Ketika Charmila Su tidak bisa mengambil keputusan, seorang pria paruh baya berjas dan sepasang kacamata emas masuk ke dalam. Eugene yang dengan cepat menyambut, "Tuan, apakah kamu ingin melihat barang antik?"
Pria paruh baya itu mengangguk sambil tersenyum, "Nama saya Gary Qiu, aku datang ke kota Sichuan untuk urusan bisnis. Aku tidak punya hobi di waktu-waktu biasa, tapi aku suka mengumpulkan barang-barang antik. Aku mendengar teman-teman aku mengatakan bahwa Pavilion Treasure sangat terkenal di kota Sichuan, jadi aku ingin datang dan melihatnya." Lalu dia berkata lagi, "Kali ini aku punya cukup banyak uang, tetapi aku tidak tahu apakah ada barang yang bagus di sini." Eugene yang berkata dengan cepat, "Maka kamu benar untuk datang ke tempat ini. Pavilion Treasure ini, tidak ada banyak hal lain, tetapi banyak barang bagus." Gary Qiu tertawa dan tidak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat giok darah Phoenix di tangan Rico Fang. Matanya tiba-tiba bersinar, bukankah ini giok darah?" Dia mendekat untuk melihat, tetapi kemudian mengambil napas dingin, ini bukan giok darah biasa, ini adalah giok darah Phoenix. "Saudaraku, kamu memiliki mata yang bagus. Ini adalah giok darah Phoenix." Rico Fang memberi acungan jempol kepada Gary Qiu dan memujinya. "Hei, hati-hati, kamu harus memegangnya dengan hati-hati. Jangan sampai hancur." Gary Qiu tertawa dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan membayarnya jika itu hancur." Setelah menikmati gioknya untuk waktu yang lama, dia berkata, "Anak muda, apakah ini batu giok milikmu? Berapa harga yang akan kamu keluarkan?" Rico Fang merentangkan tangannya, 5 juta RMB, sekitar 10 miliar rupiah. Pemuda ini begitu kejam, tidak disangka dia mengambil dengan harga 5 juta RMB. Bukankah ini terlalu berlebihan? Para pemilik beberapa toko barang antik di dekatnya menggelengkan kepala mereka satu demi satu. Pemuda itu membuka harga dengan sangat tinggi, khawatir kesepakatan ini akan gagal. Tapi mereka juga tidak bisa bicara, ini adalah aturannya. Jika melanggar aturan sama saja dengan menghancurkan pekerjaan mereka sendiri. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kesepakatan itu akan gagal, Gary Qiu menepuk pahanya dan berkata, "Oke, 5 juta RMB, aku akan membelinya." Bab 41 Mengerti barang antik. Seketika, beberapa pemilik dari toko barang antik langsung terkejut. Orang ini sangatlah kaya. Meskipun giok darah Phoenix ini sangatlah berharga, tapi harganya juga tidak sampai 5 juta RMB, 10 miliar rupiah. Saat ketika Gary Qiu menepuk pahanya, Rico Fang melihat wajah Charmila Su, dengan wajah yang sangat sombong. Seperti terus berkata, "Lihat, aku sudah memberimu harga 3 juta RMB, 6 miliar rupiah, dan kamu masih ragu, sekarang harganya sudah mencapai 5 juta RMB. Orang lain tanpa pikir panjang langsung membuat keputusan, kamu tunggu saja penyesalanmu." Ternyata, Charmila Su sedikit panik saat melihat giok darah Phoenix juga diincar oleh orang lain. Dia melangkah ke depan dan berkata, "Tuan Fang, giok darah Phoenix ini kamu tadi sudah berjanji akan menjualnya padaku, jika ingin berbisnis harus tahu siapa yang datang duluan kan?" Saat berbisnis barang antik, yang tidak boleh dilakukan adalah panik dan terburu-buru. Sekarang Charmila Su yang mengatakan sendiri, dan memperlihatkan jika dia sangat menginginkan giok darah Phoenix ini. Ya sudah, kalau 3 juta RMB. Charmila Su menghela napas dan berkata, "Ambil berdasarkan harga yang kamu berikan padamu, 3 juta RMB, giok ini aku mau." Melihat apa yang terjadi di depannya, Yogi Chen tidak tahan dan tertawa. Charmila Su ini sangatlah kacau. Jelas sekali jika Rico Fang dan Gary Qiu ini satu kelompok, ini saja kamu tidak bisa melihatnya. Yang pertama membuat sebuah cerita untuk giok ini, setelah ini menaikkan harganya. Apakah cerita seperti ini di dunia barang antik masih kurang? Sangat sulit dibayangkan, Charmila Su yang tumbuh besar di keluarga pengoleksi barang antik, bahkan sama sekali tidak bisa melihat penipuan sederhana seperti ini. Hal itu membuat dia sedikit tidak percaya. Wanita cantik ini, orang yang memberi harga yang lebih tinggi yang akan memiliki barang tersebut, apakah kamu tidak tahu? Dengan datar Gary Qiu berkata, "Giok darah Phoenix ini aku mau dengan harga 5 juta RMB,
lebih baik kamu menyimpan kembali uang 3 juta RMB, sekitar 6 miliar rupiah kamu. Charmila Su tidak menjawabnya, dan menolehkan pandangannya pada Rico Fang. Tuan Fang, lagi pula kamu yang terlebih dulu negosiasi denganku, bagaimanapun kamu seharusnya menjual giok ini padaku, meskipun aku membelinya dengan harga yang rendah, tapi orang yang terpenting adalah kepercayaan, bagaimana menurutmu? Beberapa pemilik toko barang antik juga perlahan-lahan membantu. Apa yang dikatakan Nona Su tidak ada salahnya. Dalam bisnis ada peraturannya, dalam bernegosiasi harus ada yang pertama yang pantas bernegosiasi. Benar, jadi orang harus jujur. Mendengar perkataan dari semua orang, Rico Fang sedikit tergerak, dan setelah berpikir sejenak, dia menghela napas, dan berkata pada Gary Qiu sambil mengepalkan tangannya, "Mohon maaf kakak, meskipun kamu bersedia membeli giok ini sebesar 5 juta RMB, sekitar 10 miliar rupiah, tapi apa yang mereka katakan ada benarnya. Dari kecil orang tuaku sudah mengajarkan padaku, harus menjadi orang yang jujur, jadi aku harus menjual giok ini pada Nona Charmila Su dari keluarga Su." Setelah selesai berkata, dia memandangi Charmila Su dan berkata, "Giok ini akan aku jual padamu sesuai dengan harga yang kita sepakati sebelumnya yaitu 3 juta RMB. Aku tidak mengira kamu orang yang mempunyai pendirian, bahkan lebih 2 juta RMB pun kamu tidak mau." Dengan wajah yang sedikit kecewa, Gary Qiu berkata, "Giok ini jika dilelangkan di luar negeri, setidaknya bisa dilelangkan hingga 10 juta RMB, sekitar 20 miliar rupiah. Wanita cantik, kamu sudah untung banyak." Melihat dia bisa membujuk Rico Fang, hati Charmila Su sangat bahagia. Setelah itu dia langsung berkata pada Eugene yang berada di samping, "Cepat, transfer uang pada Tuan Fang." Eugene yang menganggukkan kepala, dan pergi menanyakan nomor rekening Rico Fang. Tiba-tiba, Yogi Chen yang dari tadi diam melihat, akhirnya tidak bisa menahan tawanya. "Haha, ini sangat menarik sekali." Melihat Gary Qiu dan Rico Fang yang saling menimpal dialog, membuat akting mereka sangat menarik. "Apa yang kamu tertawakan?" Melihat Yogi Chen yang tertawa, Rico Fang merasa sedikit kesal. Dia merasa jika orang ini sedang mentertawai dirinya. Charmila Su juga langsung melihat ke arah Yogi Chen, seakan tidak mengerti kenapa dia tiba-tiba tertawa. "Mohon maaf, melihat kalian mendapatkan keuntungan dari barang palsu, aku tidak bisa menahannya." Sambil tertawa Yogi Chen sambil menggelengkan kepalanya, dari sakunya dia mengeluarkan ponsel, dan mengirimkan sebuah pesan yang telah dia ketik sebelumnya, dan mengirim pesan tersebut pada Nia Yu, ketua dari tim investigasi kriminal kota Sichuan. Waktu itu setelah Donnie Wei tertangkap, Nia Yu menyuruh Yogi Chen untuk pergi ke kantor polisi untuk membuat cacatan, tapi karena waktu itu dia tidak bisa pergi, lalu mereka pun memberikan nomor telepon masing-masing. Tidak bisa dipungkiri, jika akting kedua orang ini sangatlah hebat, apalagi penjiwaannya yang sangat kuat, bukan hanya telah menipu beberapa pemilik toko barang antik, bahkan orang seperti Charmila Su telah masuk dalam perangkap mereka. Yang sangat disayangkan adalah, kedua orang ini bertemu dengannya, karena sudah melihat penipuan yang mereka lakukan, tidak mungkin tidak memedulikannya, dan melihat Charmila Su tertipu. Apa? Orang ini bilang jika giok darah Phoenix ini adalah barang palsu. Apakah otaknya bermalasah? Bos toko antik yang berada di sana sudah berada di dunia barang antik selama 10 tahun lebih. Dalam sekejap mereka sudah melihat jika giok ini adalah giok asli, tapi orang ini malah berkata giok ini palsu. Bukankah ini mempermalukan mereka? Rico Fang yang terlebih dahulu sadar, dan dengan senyum sinis berkata, "Omong kosong, giok ini adalah barang pusaka keluarga Fang kami, dan sudah diwariskan ke beberapa generasi. Atas dasar apa kamu berkata jika giok ini palsu?" Tiba-tiba, orang lain juga tersadar. Salah satu bos dari toko barang antik kemudian melihat Yogi Chen, dan dengan ekspresi terkejut berkata, "Ah, bukankah orang ini adalah menantu keluarga Su itu?" Menantu keluarga Su. Setelah mendengar perkataan dari bos barang antik itu, orang lainnya juga perlahan-lahan mengenali Yogi Chen. Memang benar menantu dari keluarga Su. Aku dengar selama menjadi menantu 2 tahun,
orang ini menggantungkan semua kebutuhan hidupnya pada istrinya. Beberapa orang pun mengeluarkan kata-kata yang merendahkan Yogi Chen, sedangkan bos Liu dari toko sebelah mencermati Yogi Chen dan bertanya, menantu keluarga Su, atas dasar apa kamu bilang jika giok darah Phoenix ini adalah palsu? Apakah kamu mengerti cara melihat barang antik? Setelah kata-kata itu keluar, beberapa orang pun ikut tertawa. Siapa di kota Sichuan yang tidak tahu jika menantu keluarga Su ini setiap hari tidak melakukan apa-apa, dan hanya bisa makan dan tidur, dia bisa melihat barang antik. Benar-benar sebuah lelucon. Aku lihat, mungkin karena dia bosan membereskan rumah, makanya keluar untuk mencari kesenangan. Anak muda, beberapa bos yang berada di sini adalah orang ahli yang sudah berada di dunia barang antik selama 10 tahun lebih. Lebih baik kamu jangan mempermalukan dirimu lagi. Mendengar sindiran dari beberapa bos toko barang antik, perasaan hati Charmila Su menjadi sedikit rumit. Giok darah Phoenix ini, jika dilihat dari tekstur dan proses ukurannya, semuanya sangat cocok. Apalagi sudah ditulis dalam berkas, jika giok darah Phoenix ini, jika diletakkan di bawah sinar matahari, akan memperlihatkan bagian dalam kalsedoni giok yang berwarna merah darah. Beberapa ciri-ciri ini sangatlah cocok, kenapa dia bilang jika giok ini palsu? Awalnya dia mengira, kenapa orang luar bilang jika Yogi Chen adalah orang yang tidak berguna, malas, dan tidak mau melakukan apa-apa adalah sebuah gosip. Semua itu orang sebarkan karena iri pada Yogi Chen yang menjadi menantu di keluarga Su. Sekarang dilihat, sepertinya semua itu benar, pantas saja ada alasan kenapa semua orang dari keluarga Su tidak menyukainya. Rico Fang dan Gary Qiu saling memandang, dari mata mereka berdua terlihat rasa merendahkan Yogi Chen. Awalnya mengira apakah orang ini berasal dari mana, ternyata dia adalah seorang menantu yang selalu disalahkan. Hampir saja membuat mereka berdua terkejut. Gary Qiu mengangkat alisnya, dan seakan langsung mengerti, Rico Fang langsung berjalan ke depan, seperti kucing yang telah diinjak ekornya. Dengan emosi dia menunjuk Yogi Chen sambil berkata, beberapa bos yang ada di sini adalah ahli yang setingkat dengan profesional dalam mengenali barang antik. Apalagi ada nona dari keluarga Su yang menjadi pedoman dalam bisnis ini juga berada di sini. Mereka semua bilang asli, sedangkan kamu bilang itu palsu. Jika hari ini aku tidak memberikan sebuah penjelasan padaku, hati-hati aku akan melaporkannya ke polisi dan menangkapmu. Aku akan melaporkan jika kamu telah menyakitiku dengan melakukan pencemaran nama baik. Ini benar-benar seperti maling teriak maling. Yogi Chen kembali tidak tahan, dan sekali lagi dia tertawa. Orang ini jika tidak pergi bermain film sangatlah sayang. Kemudian dia mengambil sebuah giok dari dalam kotak, mengangkat tinggi giok itu agar terkena cahaya matahari. Giok darah Phoenix kenapa bisa dipanggil giok darah Phoenix adalah karena bagian dalam giok tersebut bisa berubah menjadi sangat merah seperti darah, dan juga terlihat seperti dibakar oleh api, karena itulah nama giok ini tercipta. Bentuk giok darah Phoenix alami itu sangatlah keras, berbeda dengan warna darah manusia. Giok darah Phoenix ini tercipta alami, makanya menjadi sangat berharga. Kalian lihat, saat giok ini terkena cahaya matahari, apakah kalsedoni berubah menjadi warna merah api terbakar? Memang benar itu adalah giok, adalah sebuah giok baru biasa yang dibuat terlihat lama, jika diperhatikan dalamnya terdapat sedikit bintik, tapi karena efek dari kalsedoni, membuatnya terlihat berkilau. Giok seperti itu paling mahal hanya berkisar ribuan RMB, sekitar jutaan rupiah. Setelah selesai berkata, Yogi Chen kembali meletakkan gioknya ke dalam kotak, 3 juta RMB, sekitar 6 miliar rupiah. Kenapa kamu tidak pergi merampok saja? Meskipun suara Yogi Chen tidak besar, tapi perkataan dia masuk ke dalam telinga semua orang. Seketika, semua orang menjadi terdiam. Bab 42 berguru. Aku. Charmila Su menggigit bibirnya dan berkata dalam hatinya, apakah aku bisa memintamu sebagai guruku? Melihat perkataan Yogi Chen, beberapa bos toko barang antik itu mulai ragu. Apa yang dikatakan orang ini semua sangatlah masuk akal, apakah benar jika giok darah Phoenix ini palsu?
Apakah kami semua telah salah melihatnya? Mereka saling berhadapan, dan dari mata mereka terlihat sebuah keraguan. Jika berkata tentang giok darah Phoenix yang langka, mereka memang hanya pernah melihatnya dari beberapa data saja, dan tidak pernah melihat barang aslinya, jadi bisa jadi kali ini mereka semua telah salah lihat. Charmila Su menggigit bibirnya sambil melihat Yogi Chen, hatinya sangatlah terkejut. Bukankah dia menantu keluarga Su yang tidak bisa melakukan apa-apa? Kenapa dia bisa tahu pengetahuan seperti ini? Meskipun dia tahu, tapi tidak begitu jelas, dan tidak bisa menjelaskannya seperti Yogi Chen, penjelasan yang dia berikan seakan dia pernah memegang dan melihat giok darah Phoenix yang asli. Seketika, hatinya mulai tidak tenang, apakah dia telah ceroboh? Melihat semua orang yang mulai curiga, Rico Fang menjadi panik. Dengan muka yang sudah memerah, dia berteriak, giok ini adalah giok asli, diwariskan dari generasi kakekku, dan kamu hanya bilang jika giok ini adalah giok palsu, coba kamu bawakan bukti aslinya. Benar, kamu bilang giok ini palsu, setidaknya kamu harus membawakan bukti yang membuat orang percaya. Tatapan mata semua orang sekarang mengarah pada Yogi Chen. Terutama Charmila Su, dia terus memperhatikan Yogi Chen. Jika saja Yogi Chen bisa membawakan buktinya, maka kali ini dia telah ceroboh dan tertipu. Sebenarnya tertipu bukanlah hal yang menakutkan, yang ditakutkan adalah, setelah tertipu tapi tidak tahu salahnya di mana, hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal bagi seorang ahli pemeriksa barang antik. Harus diketahui, biasanya ada banyak sekali orang membawakan barang antik mereka untuk dilihat olehnya. Jika kali ini dia salah, bukan hanya membuat pemilik barang itu mengalami kerugian, tapi reputasi yang selama ini dikumpulkan oleh keluarga Su akan langsung rusak. Ini barulah hal yang paling mengerikan. Apakah kalian ingin bukti? Yogi Chen tertawa dan berkata, ini sangatlah mudah. Beberapa bukti yang aku bilang tadi, jika kalian tidak percaya, cepat ambil kaca pembesar. Di dalam batu tersebut apakah akan ada sedikit kotoran bintik? Jika giok darah Phoenix yang asli tidak mungkin ada mengandung barang tersebut di dalamnya. Setelah Yogi Chen selesai berkata, penanggung jawab toko Eugene Yang sudah mengambil sebuah kaca pembesar khusus untuk melihat barang antik. Sialan, benar-benar ada sedikit kotoran. Setelah Eugene Yang melihat menggunakan kaca pembesar, seketika dia langsung terkejut. Setelah mendengar teriakan dari Eugene Yang, beberapa bos itu pun langsung mendekat. Brengsek, memang palsu. Wajah bos Liu seketika berubah menjadi gelap. Sialan, tidak mengira dia telah salah, ini sangatlah memalukan. Tiba-tiba, Charmila Su juga pergi ke sana. Dia kemudian melihat lebih dekat, memang seperti apa yang dikatakan Yogi Chen, bintik itu bukanlah kalsedoni yang terkena cahaya matahari, tapi memang pada dasarnya ada di dalamnya. Kamu. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, dengan wajah yang merah Rico Fang menunjuk-nunjuk Yogi Chen, bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia langsung merebut giok itu dari tangan Eugene Yang, dan dengan wajah yang merah berkata, kalian semua sama sekali tidak mengenal barang, giok ini tidak akan aku jual pada kalian. Setelah selesai berkata dia langsung memasukkan giok itu ke dalam kotak. Setelah membeli kode mata pada Gerrikyu, dia langsung berlari ke arah pintu keluar. Ingin lari, cepat tahan mereka berdua. Setelah beberapa bos toko barang antik itu tersadar, barulah mereka langsung menahan jalan. Setelah mendengar keributan yang terjadi, karyawan dari toko barang antik langsung mengepung. Setelah itu ada beberapa orang yang menahan mereka dan menjatuhkan mereka di atas tanah. Setelah itu menggunakan tali untuk mengikat kaki dan tangannya. Tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara sirene polisi. Yogi Chen langsung menuju ke arah luar, ternyata Nia Yu telah sampai. Nia Yu yang melihat kedua orang ini terikat, langsung berkata pada polisi lainnya bahwa mereka berdua. Kak Nia, sepertinya kedua orang ini sangat familiar. Kata salah satu polisi yang berada di samping Nia Yu, sepertinya aku pernah melihatnya di mana. Oh, benarkah? Nia Yu berkata, foto wajah mereka berdua dan kirim ke markas, biar orang di markas yang memeriksanya.
Setelah mendapatkan perintah, polisi itu langsung memotret mereka berdua. Tidak selang beberapa saat, mereka sudah mendapatkan kabar dari kantor kepolisian. Kak Nia, kedua orang ini adalah buronan, yang satu bernama Ricky Fang, dan satu lagi bernama Julius Qiu, setahun lalu menjadi buronan karena telah melakukan penipuan barang antik di kota Dongnan. Sambil berkata seorang polisi memberikan ponselnya pada Nia Yu. Cepat borgol mereka berdua, dan bawa ke kantor untuk diinterogasi. Selama 1 tahun ini, pasti mereka terus melakukan penipuan. Nia Yu berkata dengan serius. Baik, seketika, Julius Qiu dan Ricky Fang menjadi putus asa, kali ini sudah hancur. Tuan Yogi Chen, kali ini kamu kembali berjasa. Nia Yu berjalan ke arah Yogi Chen dan berkata, ada hadiah buronan 100.000 RMB, sekitar 200 juta rupiah untuk mereka dari kantor polisi kota Dongnan. Tunggu setelah pulang ini, aku pasti akan membantumu meminta hadiah ini. Yogi Chen ini benar-benar bintang keberuntungan dia, yang pertama karena telah menyelamatkan sandera, yang kedua telah menggagalkan penipuan dan menangkap buronan, ini merupakan jasa yang sangat besar. Yogi Chen menganggukkan kepala, sama sekali tidak menanggapi tentang masalah hadiah. Bagi dia 100.000 RMB itu sama sekali tidak ada apa-apanya, ini adalah tanggung jawab kami sebagai warga, jika bukan karena polisi Yu datang tepat waktu, mungkin kedua buronan itu sudah kabur. Setelah mendengar perkataan itu, wajah Nia Yu langsung merah, saat dia datang kedua orang itu telah ditangkap, ini sangat jelas jika Yogi Chen ingin memberikan semua jasa ini pada dirinya, budi ini akan selalu dia ingat di dalam hatinya. Aku pergi dulu, jika nanti ada apa-apa telepon aku saja. Setelah berkata, Nia Yu dengan dalam memandangi Yogi Chen, dan pergi. Menarik, dia telah mengenang budi. Yogi Chen tertawa, polisi Yu yang tegas ini sangat menarik. Kedua penipu barang antik telah ditangkap, beberapa bos toko barang antik itu juga tidak ingin terus berada di sana. Mereka yang berstatus sebagai ahli barang antik, ternyata telah masuk dalam jebakan penipuan ini. Semua ini sangatlah memalukan bagi mereka, telah menjadi noda yang tidak bisa dihapus dalam karir mereka. Tuan Chen, untung saja kali ini ada kamu. Benar, kami semua sudah ceroboh, hampir saja masuk dalam jebakan penipu. Jika berita ini menyebar dan diketahui ahli barang antik lainnya, maka akan membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Untung saja ada Tuan Chen, jika tidak muka kami tidak tahu harus ditaruh kemana lagi. Sambil berkata, beberapa bos toko barang antik itu satu persatu memberi hormat pada Yogi Chen. Tuan Chen, lain kali jika kamu datang ke toko kami, aku akan memberikan diskon 10% untuk semua barang. Ke tokoku, kami akan memberi 15%. Datang ke tokoku saja, aku akan memberi 20%. Setelah mengantar kepergian beberapa bos toko barang antik, sambil menggigit bibirnya Charmila Su berjalan ke depan Yogi Chen. Yogi Chen, terima kasih. Dengan wajah yang merah Charmila Su berkata, jika bukan kamu yang menggagalkan penipuan mereka, mungkin aku sudah tertipu. Nona Su sudah sangat sungkan. Dengan sedikit tertawa Yogi Chen berkata, aku hanyalah penonton di sana. Aku rasa jika aku tidak berkata apapun, dengan cepat pasti kamu juga akan menyadarinya. Kata-kata yang diucapkan oleh Yogi Chen, membuat Charmila Su merasa malu dan bersalah, di saat bersamaan juga merubah pandangannya terhadap Yogi Chen. Dia mengingat gosip yang menyebar tentang Yogi Chen, seperti menantu tidak berguna, tidak bisa melakukan apapun dan bodoh, serta orang yang hanya bisa makan dan tidur. Sekarang terlihat tidak seperti itu. Dia memandangi Yogi Chen, dan tiba-tiba berkata, Yogi Chen, apakah aku bisa memohon sesuatu padamu? Oh, dengan sedikit bingung Yogi Chen menatap Charmila Su, coba kamu katakan, lihat apakah aku bisa membantumu. Apakah aku bisa memintamu menjadi guruku? Dengan mata yang berapi-api Charmila Su menatap Yogi Chen. Episode ini sudah berakhir, nantikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini bisa menjadi berkembang. Nantikan episode yang akan datang.